Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita tetap mengadakan persekutuan doa meskipun masih dalam bentuk ibadah online. Ya. Hanya ibadah umum dan juga ibadah pemuda agape yang sudah bisa diselenggarakan di gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Tentunya saya selalu berharap kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat, baik sehat secara iman maupun sehat secara rohani. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan nanti menaikkan doa-doa syafaat kita akan mengangkat satu pujian yang judulnya adalah Kasih-Mu Tiada Duanya, ya, lagu yang indah. Kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar, setiap kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami rela dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, dan ajarkan kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia. Roh Kudus memimpin kehidupan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah berbuat baik. Ya, temanya adalah berbuat baik. Diambil di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama, kemudian loncat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbuat baik, ya. Setidaknya ada dua hal yang perlu kita perhatikan mengenai berbuat baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, berbuat baik itu harus menjadi lifestyle.
ya, atau menjadi gaya hidup orang Kristen. Ya. Berbuat baik ini harus menjadi ciri khas. Berbuat baik ini harus menjadi perbuatan yang melekat, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Suatu ketika, saudara, mungkin saya sudah beberapa kali menyampaikan kisah nyata ini kepada kita semua dalam beberapa kali kesempatan khotbah, ya. Suatu ketika ada seorang nenek yang ingin menyeberang jalan yang begitu padat dengan kendaraan, dan itu merupakan jalur cepat, saudara. Di samping jalan itu ada lapangan bola, di mana di lapangan bola ada banyak anak-anak muda yang sedang bermain bola di sana. Ketika nenek ini hendak menyeberang jalan, tiba-tiba ada salah seorang pemain bola, anak muda itu kemudian datang mendekati sang nenek dan membantu nenek ini menyeberang jalan sampai selamat ke seberang jalan sana, saudara. Kemudian nenek ini berkata kepada anak muda ini, "Nak, terima kasih karena engkau sudah membantu saya untuk menyeberang jalan." Sambil kemudian nenek ini bertanya, "Nak, pasti engkau orang Kristen ya?" Padahal anak muda itu tidak pakai kalung salib, ya. Terus kemudian tidak ada tato salib, saudara, yang bisa membuat seseorang mengenali bahwa anak muda ini adalah orang Kristen. Kemudian anak muda ini berkata kepada nenek ini, "Kok nenek tahu?" Kemudian nenek ini berkata bahwa biasanya orang Kristen yang mau melakukan ini. Biasanya orang Kristen yang mau berbuat baik. Biasanya orang Kristen mau menolong orang lain, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa maksudnya, saudara, dari kisah nyata ini? Bahwa sebenarnya kehidupan orang Kristen itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kasih. Bahwa kehidupan orang Kristen tidak bisa dipisahkan dari yang namanya perbuatan baik, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbuat baik itu harus menjadi lifestyle, gaya hidup bagi orang Kristen. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kita itu adalah orang Kristen, ya. Janganlah orang Kristen jemu-jemu berbuat baik, saudara. Dalam terjemahan lain, kata jemu-jemu artinya janganlah orang Kristen itu menjadi lelah dalam berbuat baik. Janganlah orang Kristen itu menjadi bosan dalam berbuat baik. Janganlah orang Kristen itu menjadi patah semangat dalam berbuat baik. Janganlah orang Kristen itu menjadi tawar hati dalam berbuat baik, saudara. Ya. Karena berbuat baik sudah menjadi lifestyle, ya. Seharusnya berbuat baik itu nggak akan pernah bosen, ya. Berbuat baik itu nggak akan pernah membuat lelah. Berbuat baik itu nggak akan pernah menjadikan orang percaya itu menjadi patah semangat. Berbuat baik itu nggak akan pernah membuat orang percaya itu menjadi tawar hati untuk melakukannya. Ya, Bapak Ibu, seringkali kenapa orang itu jemu? Apa yang menjadi penyebab orang itu jemu? Ya, berbuat baik. Biasanya ada dua, saudara. Yang pertama, saat perbuatan baiknya tidak dihargai oleh orang lain. Ya. Orang jadi bosen, orang jadi jemu, saudara. Kemudian yang kedua, saat orang yang menerima kebaikan, ya, tidak berubah hidupnya. Jadi dalam arti kata bahwa perbuatan baik bukan hanya berupa uang, materi, atau bantuan berupa materi, atau bantuan berupa uang kepada orang yang berkekurangan, saudara. Tetapi bisa berupa nasihat, ya. Orang bisa jemu berbuat baik kepada orang itu, ya, dalam konteks
memberikan nasihat kepada orang itu, kalau orang itu ya, kita menyatakan perbuatan baik, memberikan nasihat kepada orang itu dan orang itu tidak berubah-berubah. Kita berbuat baik kepada orang itu bisa menjadi jemu, bisa menjadi bosan, bisa menjadi patah semangat, bisa menjadi tawar hati, saudara. Ya. Tetapi jelas di sini dikatakan jangan jemu-jemu. Ya. Di situ dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, ada waktunya. Ya. Di sini dikatakan kita akan menuai. Jangan bosan, karena belum tentu sekali kita berbuat baik kepada orang itu menuai hasilnya. Artinya hasilnya bukan untuk diri kita sendiri, menuai perubahan hidup dari orang itu, saudara. Mungkin ketika kita berbuat baik yang pertama tidak berubah. Mungkin ketika kita berbuat baik memberikan nasihat yang kedua tidak berubah. Saudara, jangan jemu-jemu terus. Mungkin yang ke-10 ya, sudah datang waktunya menuai hasilnya, saudara, orang itu baru berubah. Ya. Jika berbuat baik menjadi lifestyle, maka kita nggak akan pernah jemu-jemu melakukannya, saudara. Ya. Yang kedua, saudara, bukan hanya jangan jemu-jemu dikatakan berbuat baik, selama masih ada kesempatan. Dikatakan ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Jadi berbuat baik itu adalah kesempatan bagi orang percaya. Ya, selama masih ada kesempatan bagi kita untuk melakukannya. Berbuat baik itu menjadi peluang, saudara, untuk menyatakan kasih. Berbuat baik itu menjadi sebuah kesempatan, menjadi peluang bagi orang percaya untuk menyatakan Kristus. Ya, bagi orang lain. Yang menarik, saudara, kata kesempatan itu dalam bahasa Yunaninya kairos. Kairos itu berbicara tentang waktu. Ya. Waktu dalam bahasa Yunani itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kronos. Kronos itu berbicara tentang kronologi, berbicara tentang urutan waktu. Ya. Tadi pagi jam segini saya ada di rumah. Jam 7.30 kemudian saya makan. Jam setengah 11 kemudian saya ada di gereja. Ya. Bersama dengan Pak Alfred, Dika, kemudian dengan Ibu kita mengadakan persekutuan doa pengerja. Itu urutan waktu, saudara. Jam 7.30 ini yang terjadi. Kemudian jam 8 ini, kemudian jam 10 yang terjadi ini. Ini urutan. Berbicara tentang kronos. Ini berbicara tentang kronologi, saudara. Kemudian yang kedua, kairos. Ya. Waktu dalam bahasa Yunani bukan hanya kronos, tapi kairos. Kairos itu berbicara tentang periode waktu. Ya. Dari ini sampai kemudian berakhir waktunya pada titik ini, saudara. Itu artinya bahwa selama masih ada kesempatan, itu artinya selagi masih ada waktu yang diberikan Tuhan, berbuat baik itu adalah kesempatan. Itu adalah peluang bagi setiap orang percaya untuk menjadikan dirinya sebagai garam dan terang di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Selagi masih hidup, berbuat baik kepada sesama, menyatakan kasih Tuhan kepada sesama, saudara, kepada orang lain. Ya. Ini yang pertama, saudara. Berbuat baik itu harus menjadi lifestyle atau gaya hidup bagi setiap orang Kristen, bagi setiap kita, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, berbuat baik itu bisa berupa memimpin orang ke jalan yang benar. Ya. Jadi berbuat baik itu jangan selalu dipersepsikan itu memberi bantuan berupa uang. Ya. Menasehati seseorang itu juga bisa
perbuatan disebut sebagai perbuatan yang baik. Saudara, di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, suatu pelanggaran ini artinya adalah kedapatan melakukan dosa. Atau seseorang yang kedapatan berdosa. Kedapatan artinya memang dengan mata sendiri kita mengetahui bahwa orang itu melakukan dosa atau orang itu sedang berbuat dosa. Ya. Kalau kita bisa melihat di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-21, ya, konteksnya berbicara tentang hidup menurut daging atau roh. Ya. Rupa-rupanya jemaat Galatia banyak yang hidupnya itu lebih menuruti keinginan daging daripada mengikuti keinginan roh, saudara. Ya, orang-orang yang mengikuti keinginan daging di situ dikatakan akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan-perbuatan daging itu seperti misalnya contoh perjabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dikatakan sihir, ya. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, ada iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedekian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Saudara, ya. Apa yang kita akan lakukan? Bentuk perbuatan baik apa yang akan kita lakukan ketika kita dengan mata sendiri mendapati seseorang itu melakukan perbuatan dosa? Ya. Dan jika orang yang melakukan pelanggaran atau melakukan dosa itu justru dikatakan adalah kawan-kawan kita seiman. Di dalam ayat yang ke-10, ya, atau saudara seiman. Atau orang yang dekat dengan kita dan kita mendapatinya, apa yang akan kita lakukan, saudara? Apakah kita cuek saja? Apakah kemudian kita EGP? Emang gua pikirin? Apakah kemudian kita acuh tak acuh? Nggak peduli, itu urusan dirinya sendiri dengan Tuhan? Saudara, dalam bagian ini, saudara, dikatakan kita harus berbuat baik. Apa perbuatan baik yang bisa kita lakukan kalau kita melihat dengan mata sendiri kedapatan bahwa saudara seiman kita sedang melakukan perbuatan dosa tadi yang disebutkan contohnya dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-21, seharusnya di situ dikatakan, maka kamu yang rohani. Kamu yang rohani ini bukan berarti kamu yang tidak pernah berdosa sama sekali, saudara. Ya, dikatakan harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Saudara, bukan menghakimi, saudara. Ya. Bukan membuli orang itu, tetapi justru dikatakan engkau harus berbuat baik kepada orang itu. Engkau harus memimpin, ya, dalam roh dengan lemah lembut, memberikan nasihat, memberikan arahan. Saudara, kata memimpin dalam bahasa Yunani itu katartizo, ya. Kata memimpin yang berarti memulihkan, saudara, ya. Berarti kita berbuat baik, memimpin orang itu atau memulihkan orang itu, saudara. Kata ini dipakai dalam Perjanjian Baru untuk membetulkan jaring atau jala yang rusak. Ya. Matius 4 ayat yang ke-21, ketika murid-murid dipanggil Tuhan, ya, setelah mereka menjala, jala mereka berantakan, gak rusak sebenarnya, berantakan kemudian dibereskan. Nah, memulihkan itu artinya sama seperti sedang membetulkan jaring atau membetulkan jara yang rusak, ya. Memulihkan itu artinya membetulkan kehidupan manusia yang berdosa, ya. Membetulkan kehidupan manusia yang rusak, saudara, supaya kembali di situ dikatakan kepada jalan yang benar,
Selain itu saudara, kata katartizo bukan hanya ada di dalam Matius 4 ayat yang ke-21, yaitu berkaitan dengan membetulkan jaring atau jala, tetapi di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-11, itu artinya menyempurnakan watak manusia. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ya, ini katartiso artinya menyempurnakan watak manusia. Watak, tabiat, karakter yang rusak, saudara, dipimpin kembali, dipulihkan kembali, disempurnakan kembali, saudara. Sehingga kemudian wataknya menjadi baik kembali. Ini artinya berbuat baik, saudara. Ya. Memulihkan, memimpin. Tadi dikatakan orang yang kedapatan melakukan pelanggaran atau orang yang kedapatan melakukan dosa, saudara. Ini tugas kita. Apalagi kalau itu adalah saudara seiman kita, tugas kita memimpin mereka, ya, memulihkan kehidupan mereka yang rusak, itu, menyempurnakan watak mereka yang tidak baik, kemudian menjadi baik, saudara. Itu artinya sebenarnya berbuat baik, memimpin orang kembali kepada pertobatan, supaya kembali kepada jalan yang benar, supaya kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu namanya berbuat baik, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang disebut dengan berbuat baik, ya. Kesimpulannya, bagi kita seharusnya berbuat baik itu menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup kita sebagai pengikut Tuhan, ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Berbuat baik itu bisa kita nyatakan dalam berbagai macam bentuk, ya. Dalam minggu-minggu ini dari awal bulan, ya, bagi yang berkekurangan, kalau kita kemudian diberkati Tuhan, pekerjaan kita, usaha kita diberkati Tuhan, ingat ada bagian milik orang lain yang Tuhan titipkan kepada kita dan itu harus kita berikan, ya. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang berdiakonia kepada orang lain yang berkekurangan. Tetapi berbuat baik itu bisa berupa juga menasihati, memimpin, memulihkan orang yang melakukan pelanggaran supaya kembali bertobat dan kembali kepada jalan yang benar, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kita adalah orang-orang Kristen yang selalu menyatakan perbuatan baik kepada sesama kita, kepada orang lain, sehingga hidup kita seperti yang dikatakan Tuhan menjadi garam dan terang, menjadi kesaksian. Ketika perbuatan baik itu kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, nggak jemu-jemu, orang akan melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, tetap berdoa untuk pandemi COVID-19 ini supaya cepat berlalu atas bangsa, kota, dan bahkan seluruh dunia. Ya, kita mendoakan juga untuk pemerintah, presiden, sampai ke jajaran yang terbawah sekalipun dalam mengambil kebijaksanaan dalam menangani pandemi COVID-19 ini, diberikan kesehatan, diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita berdoa supaya perekonomian tetap stabil, ya. Meskipun ada pandemi COVID-19 ini, tapi perekonomian bangsa kita, kota kita tetap stabil. Ini menjadi tugas orang percaya, ya, karena kesejahteraan kota, bangsa itu juga akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi kita juga, ya. Bapak Ibu, kita berdoa juga untuk bahkan semua terimbas secara ekonomi, termasuk juga persembahan di gereja. Jangan takut, memang Tuhan pasti akan cukupkan, tetapi kita juga perlu doakan, ya, itu. Dan doakan juga ekonomi setiap jemaat Tuhan, ya, yang terkena imbas mungkin nggak bekerja lagi supaya dapat pekerjaan, usahanya yang terkena imbas COVID-19 mungkin berkurang penghasilannya, kita doakan supaya stabil kembali, ya. Dan kita juga berdoa untuk tim medis, para medis, dokter, perawat,
yang ada di garda depan untuk menangani COVID-19 ini, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran untuk tetap setia untuk menjalani tugas kemanusiaan. Ya, Tuhan lindungi mereka. Kita berdoa untuk supaya ditemukan virus untuk COVID-19 ini, ya. Kita berdoa juga untuk alat-alat APD, masker, APD yang lain-lain juga supaya tercukupi, terpenuhi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga berdoa untuk pergumulan setiap umat Tuhan di GKPI Banjem Gria Permata, pergumulan keluarga, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan ekonomi, pergumulan pendidikan anak-anak kita yang sakit, ya sakit apapun juga serahkan kepada Tuhan, dan juga pergumulan yang lain-lain kita bawa sungguh kepada Tuhan. Yang orang tua kita juga bawa ke dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu ada pokok-pokok doa yang lain, naikkan pada malam hari ini kepada Tuhan. Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Ya, maka sukacita dan sejahtera Tuhan akan melingkupi kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya memberikan waktu 2-3 menit kepada kita. Nanti saya akan mengakhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah mengikuti ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan sudah pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk berbuat baik kepada sesama kami Tuhan. Untuk kami boleh menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Terima kasih kami juga sudah menaikkan doa-doa syafaat kami. Setiap pokok doa bangsa Tuhan dan juga negara kami, kota kami, juga pergumulan-pergumulan setiap umatmu sudah disampaikan oleh setiap umatmu, dan kami percaya sampai kehadirat Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Terima kasih, berkati setiap umat Tuhan, diberikan kesehatan baik secara iman dan juga secara imun ya Bapa. Jauhkan dari segala penyakit Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur sekali lagi atas pimpinan Tuhan dalam persekutuan doa kami pada malam hari ini, dan kami akhiri persekutuan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Shalom. Tuhan akan terus memberkati kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Allah Immanuel akan terus memimpin kehidupan kita. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.